sedang melakukan aktivitas chatting bersama teman-temannya. Kemudian wanita itu dipanggil oleh pihak berwajib lantaran terdapat sebuah laporan dari seseorang yang mengatakan bahwa dari sistem peretas mengatakan bahwa wanita ini sering melakukan perburuan manusia, tapi dia menyangkalnya. A business and there are optics. That you're hunting human beings for sport. What? Yeah, conspiracy websites are all over it. You gotta go. Setahun kemudian, ketujuh orang yang pernah dihubunginya dahulu kini berkumpul untuk menjalankan sebuah rencana. Terlihat banyak sekali foto yang ditampilkan, di mana itu semua adalah daftaran orang yang akan mereka culik. Namun salah satu potret wanita bakal menjadi target yang dinomorsatukan oleh Athena yang memimpin kelompok tersebut. Hey, justice for y'all. She's a 6.5. That's our Snowball. Scene berpindah ke dalam pesawat membawa rombongan dari kelompok Athena di mana terlihat seorang pramugari sedang menuangkan minuman kepada salah satu penumpangnya. Akan tetapi air itu tercurah sampai meluber karena pandangannya teralihkan setelah melihat pria gendut yang muncul dengan raut ketakutan. What's going on? What's happening? What about fucking away? Everything's fine. It's alright. Ternyata pria tambun itu merupakan salah satu dari bagian dari ke-10 orang yang telah diculik oleh Athena dan kawan-kawan. Pria tersebut akan dijadikan bahan dalam permainan nanti, tapi dia tersadar dari pingsannya dan membuat kegaduhan sehingga laki-laki beruban menenangkan kondisi saat itu dengan cara yang tidak lazim, yaitu menancapkan sebuah pulpen di lehernya. Ketika seorang teman mengingatkan bahwa permainan belumlah dimulai, di saat itu juga si korban memanfaatkan kelengahan dengan membantingnya menggunakan botol. Kericuhan tersebut membangunkan Athena dari tidurnya sehingga dia menghampiri dengan sepatu hak tinggi di tangannya. Lalu setelah itu dia menancapkan pada bola mata si gendut dan menyuruh untuk dikurung kembali. War is war. Sampai di lokasi Athena, terlihat seorang wanita pirang terbangun dari pingsannya dengan mulut yang dirantai seperti layaknya hewan. Di saat bangun, dia nampak kebingungan dengan lokasi yang tidak dikenal. Juga adanya seseorang dengan kondisi mulut yang sama pula. Namun ketika dipanggil orang tua, itu pun tak menoleh sama sekali dan pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Hey! Hey! Kepanikan membuat si pirang berjalan ke tengah lapang yang ternyata dia baru sadar jika dirinya tidak sendirian dalam kondisi seperti ini. Ke-10 orang itu adalah korban penculikan yang mana mereka sedang mendekati sebuah peti di tengah lapang yang mana saat seorang pria bertopi memberanikan diri untuk membukanya, tiba-tiba pria parubaya berteriak yang menganggap itu jebakan. Mereka semua tak mengenal satu sama lain, tetapi karena penasaran, maka pria bertopi ini melanjutkan aksinya yang mana isi dari peti tersebut adalah seekor babi, juga terdapat beberapa buah senjata yang cukup canggih. Akhirnya mereka berkumpul kembali ke tengah lapang dan di saat itu si pirang kebetulan menemukan kunci untuk membuka rantai. Hey! Hey, guys, I got keys. I got keys. Here. Saat mereka saling bertanya arti dari semua ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ujung lapang yang mengakibatkan si pirang terkena headshot. Namun tanpa mereka sadari, jika semua orang yang telah diculik harus mengikuti permainan ini dengan senjata yang telah disediakan. Dan inilah jawaban dari maksud Athena yang mana permainan ini mirip sekali dengan permainan paintball. Good job. Good job. Ready? Yeah. All right. Jesus Christ. Empat orang diantaranya berusaha meninggalkan lapangan ini dengan cara memanjat pagar pembatas, tapi tiba-tiba anak panah mendarat yang menandakan bahwa mereka sedang dibidik. Semakin banyak anak panah yang berterbangan menjadikan si pria bertopi harus terjebak di sana. Kemudian dia menyuruh ketiga orang itu untuk kabur, sementara dirinya akan melawan si pemanah. What was that? There's another one of us getting blown the fuck up. We gotta find... Mereka melarikan diri ke sebuah minimarket karena dianggap itu adalah tempat yang paling aman. Disambut oleh dua orang lansia, kemudian salah satu dari ketiga orang ini berupaya menghubungi pihak 911. Mereka pun nampak terlihat senang ketika 911 itu akan segera datang untuk menolongnya dari kasus penculikan dan perburuan ini.
They said they're coming. Thank Christ. Awalnya minimarket ini terlihat normal, namun salah satu dari mereka tiba-tiba mati keracunan setelah memakan barang dagangan. Dari sini terlihat bahwa si penjaga bukanlah orang yang baik, yang mana kedua orang lansia ini menyemprotkan gas beracun dan membunuh mereka bertiga. I'll get him up. Setelah menyembunyikan ketiga mayat tadi, tak lama kemudian terdengar suara panggilan lewat sebuah walkie-talkie. Dalam percakapan itu dia memberitahukan adanya satu orang sedang menuju ke minimarket tapi tanpa perlengkapan senjata. Lantas para lansia bersiap seperti semula seolah tidak terjadi apa-apa, dan ternyata pengunjungnya adalah wanita bernama Kristal, yakni seseorang yang tadi dipanggil oleh si Pirang. Hey there. Help you? Ketika Kristal memasuki minimarket, terlihat wajahnya begitu cuek dan tidak adanya rasa penasaran dengan apa yang sudah terjadi. Dia pun membeli rokok beserta koreknya. Lalu bersama dengan itu, Kristal bertanya pada mereka tentang di mana keberadaannya saat ini. Most people know where they are. Mendengar jawaban dari nenek tersebut, si Kristal langsung menghajar dan menembak mereka berdua sampai tewas. Dia menyadari bahwa mereka sedang berbohong karena harga rokok pada umumnya hanya 30.000 saja, sedangkan kembaliannya tidak sesuai dari uang yang sudah dia berikan, dan terbukti bahwa rokok tersebut tidak berisi alias kosong. Berbekal senjata dan sebuah walkie-talkie yang dirampas dari minimarket, dia pun keluar dan mendapati mobil yang rencananya akan dia gunakan untuk kabur. Tapi dia tidak langsung percaya dengan keberadaan mobil tersebut, dan benar saja instingnya cukup kuat manakala dia mendapati beberapa jebakan yang sudah terpasang dalam setiap sudutnya. Dari percakapan yang dia dengar melalui talkie-talkie, si Kristal menyimpulkan bahwa penjaga minimarket tadi adalah pasukan para penjahat. Tak lama kemudian datanglah seorang pria brewok bernama Gary yang ingin menghampiri mobil tersebut, tapi Kristal yang melihat itu langsung berdiri serta memberitahukan bahwa dirinya ada di pihak yang sama, dan sebagai buktinya Gary disuruh untuk melihat jebakan di dalam mobil tersebut. Thanks. Setelah Gary berterima kasih, dia pun mengikuti Kristal dengan menyusuri sebuah rel kereta api. Di sana Gary menceritakan bahwa setiap tahunnya para elit liberal selalu menculik orang dan memburunya sebagai bentuk olahraga, yakni informasi yang dia dapatkan itu berasal dari sosial media dan dirinya mengaku sebagai netizen. Tak berselang lama, kereta pun muncul dari sebuah belokan sehingga keduanya berlari untuk masuk ke dalam salah satu gerbong yang terbuka. Di sana mereka tidak hanya berdua saja karena nyatanya banyak orang yang kemungkinan bernasib sama. Tapi tiba-tiba kereta itu berhenti di tengah perjalanan karena terhalang oleh patroli keamanan. Di saat mereka turun dari kereta, saat itulah para tentara ini mulai melakukan pemeriksaan terhadap para penyelundup. Terlihat Gary mengadu apa yang dialaminya saat ini tentang perburuan manusia. Akan tetapi para tentara itu tidak mempercayai dan malah meninggalkannya, sehingga Gary dan Kristal dihampiri seseorang yang diduga itu adalah kawanan para penjahat. Ketika orang tersebut mengejeknya, tiba-tiba Gary seperti kesurupan yang mana dia mendorong orang itu sampai terjatuh. Mendapati beberapa buah bom dari tasnya, maka Gary melakukan hal yang cukup mengerikan dengan memasukkan bom tersebut ke dalam celana orang itu dan... Pakai Kredivo, cicil hingga 12 bulan di ribuan merchant pilihan. Dari kejadian tersebut, Gary dan Kristal dibawa ke markas secara terpisah, dan di sana Kristal diinterogasi yang menanyakan apakah dirinya sedang diburu. Tentu saja pertanyaan itu cukup membuatnya bingung, apalagi ketika memanggil seorang tahanan yang ternyata itu adalah pria paruh baya bernama Don, yang mana dia juga mengaku sedang diburu. Tak lama kemudian, si Don merasa senang dengan kehadiran seorang duta Amerika yang jelas-jelas kedatangannya untuk menjemput. Kristal juga diajak ke dalam mobil tersebut, tapi mendengar percakapan yang mengatakan semua ini ada kaitannya dengan dendam pribadi, Kristal pun mencurigai penjelasan itu dan mengeluarkan jurus kaki tanpa bayangan. Something is... Dan
Benar saja, setelah melindas kepala si duta, akhirnya diketahui bahwa dia merupakan seorang duta bayaran. Terlihat dari bukti uang di dalam bagasi berikut mayat si Gary yang maksudnya akan dibawa ke markas para penjahat, sehingga sudah dipastikan dalam kejadian ini banyak aktor yang terlibat, dan dari sebuah map yang ditemukan, maka dia mengetahui langkah apa yang harus dilakukan meski dari ke-10 orang hanya tersisa mereka berdua. Where Mr. Bullshit was taking us. Little pig. Scene berganti ke dalam bunker di mana kita akan diperlihatkan dengan jelas wajah-wajah para pemburu elit liberal yang mana dalam perkumpulan itu mereka sedang membahas masalah postingannya di media sosial. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh suara di dekat bunker hingga mereka bersiap siaga dengan peralatan senjata yang cukup berarti, tetapi di saat itulah muncul si Kristal yang langsung berperang melawan para penjahat. Rupanya dia cukup ahli dalam segi taktik dari permainan ini, hingga tak ada satupun orang yang mampu mengimbanginya. Mereka cukup kewalahan menghadapi si Kristal, namun ketika ingin menembak, tiba-tiba Don datang menghentikannya. Hey, it's me. Kristal pun menyuruh Sidon untuk mengambil alih dalam mengeksekusi salah satu di antara para penjahat, tetapi Sidon sendiri tidak tega untuk melakukan hal tersebut sehingga Kristal timbul rasa curiga terhadap Sidon, apalagi ketika namanya terus-terusan dipanggil melalui sebuah telepon yang dimiliki oleh tim pemburu. Whoa. Rasa curiga membuat si Kristal langsung menodongkan senjata, di mana Sidon juga melakukan hal yang sama sambil mengelak dari tuduhan. Namun karena tempat itu dianggap penuh dengan orang-orang yang berbohong, maka dia menyimpulkan untuk menembaknya. Kemudian Kristal menghampiri salah satu penjahat yang telah sekarat dan menanyakan di mana lokasi pimpinan. Kemudian Kristal menghampiri salah satu penjahat yang telah sekarat dan menanyakan di mana lokasi pimpinan mereka. And where is she? Why? There's nowhere to put that. So where the fuck is she? Singkat cerita, si Kristal pun mendatangi lokasi pimpinan tersebut. Disambut oleh kamera CCTV, dia diarahkan ke dalam kotak surat untuk meletakkan senjatanya. Namun jika menolak, maka dia tidak bisa masuk ke dalam rumah itu dan akan diledakkan melalui bom yang sudah terpasang tepat di bawah kaki Kristal. Saat memasuki rumah, Kristal berjalan ke arah ruangan yang kosong di mana dia melihat beberapa buah foto menempel di dinding. Ternyata itu adalah daftar foto-foto ke-9 orang yang sudah mati. Namun dia begitu terkejut manakala foto dirinya terpampang paling akhir dengan tambahan jari tengah yang sudah diedit. Selepas itu, Kristal bergegas ke dapur menghampiri suara yang menyapa dirinya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang jelas itu adalah pimpinan para penjahat. Wanita tersebut mengaku bahwa dirinya bernama Athena, yang mana kemudian dia menjelaskan secara rinci tentang kepribadian Kristal yang padahal mereka tidak saling kenal. Crazy. And if you know you're crazy, then you're not crazy. Athena adalah seorang pengusaha sukses dari perusahaan ternama di kota tersebut. Dirinya selalu aktif dalam penjualan barang di pasar-pasar juga lewat sosial media. Namun ketika mendapati komentar pedas dalam postingannya, dia selalu melacak dan menculik orang tersebut. And a grilled cheese.
But I use green. Selain pembisnis, Athena juga mempunyai hobi berburu, di mana targetnya adalah orang-orang yang telah berhasil diculik. Dari ke-9 orang yang sudah tewas itu, semua informasinya sudah benar dengan data-data yang ada. Namun berbeda dengan Kristal, di mana nama tersebut sudahlah pasaran, yang diartikan Athena salah sasaran, dan terjadilah perkelahian di antara kedua wanita tersebut. Kristal yang sudah tertusuk pisau di bagian perutnya menjadikan dia tidak bisa mengimbangi serangan dari lawan. Hal ini dimanfaatkan Athena dengan mengambil sebuah pisau blender, kemudian menancapkan pada luka tusukan tadi. Akan tetapi Kristal begitu cerdik, di mana dia membagi rasa sakit itu dengan menancapkan kembali pisau tersebut, yang akhirnya kedua wanita itu pun tumbang seketika. Di akhir cerita, si Kristal yang masih hidup kemudian membersihkan luka dan berdandan layaknya seperti orang kaya. Dia berjalan ke arah bandara lalu memasuki sebuah pesawat yang membawanya ke tempat itu, di mana pramugari terlihat sangat syok karena bukan majikannya yang datang, melainkan Kristal yang minta diantarkan pulang ke kampung halamannya. Tamat, ending yang cukup membagongkan.